semua. Terima kasih sudah banyak yang hidden, yang kameranya dibuka sehingga artinya kita seperti tatap muka di kelas meskipun tidak saat ini belum memungkinkan. Ya paling tidak saya minta kalian serius dalam arti Anda membuka kamera kecuali memang ada hal-hal yang memang mendesak seperti tadi ya. Nah, ini pertemuan pertama ya Mas, padahal Mbak, pada minggu keempat ini ya. Oke, saya mau tanya dulu. Di semester 6 kalian di Ampus siapa aja? Saya mau tanya dulu. Ada Bu Rizka, Oke, Pak terus? Bumi, Bu Uh-uh, Suharni, Bu uh-uh. Silvi, Oke, siapa lagi? Udah, itu aja. Bu Dahlia, Bu Ratih, Oke, dari Bu Ratih. berarti udah lihat. Ya, dan yang paling dan yang baru memulai sepertinya hanya Bu Dahlia. Iya Bu, Ya, Bu. iya Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi mohon Nggak apa-apa. dimaklumi. Jadi begini, jadi mohon maaf memang ini bukan mencari pembenaran loh ya. Jadi pada pertemuan kedua, ketiga minggu lalu terutama itu kan memang ada tamu dari Kemdikbud, dari dari Itjen Kemdikbud yang audit PPG sehingga otomatis saya 2 minggu, selama 2 minggu itu saya benar-benar full di PPG, tidak pernah mengajar. Nah, oleh karena itu kedepannya saya berusaha untuk ajak wajib sebenarnya ya wajib ajak rutin untuk memberikan untuk mendampingi kalian di dalam mata kuliah teori kepribadian. Namun saya minta pemahaman ya, sepakat atau tidak sepakat harus disepakati karena juga harus menyesuaikan saya. Jadi kemungkinan besar itu jadwalnya perkuliahan tidak sesuai dengan jadwal. Jadi kan harusnya kan Kamis pagi ya. Nah, emang kalau pagi itu sering kali itu bentuk yang kerjakan kalau PPG itu setiap ya ketika ada tugas ada tugas dikerjakan saat itu juga karena itu seringkali nanti saya akan mengambil di luar saat yang telah ditetapkan. Saya tidak hanya kali ini aja saya minta malam. Kenapa paling tidak nanti ke depannya nanti saya minta sore aja ya, tidak ada masalah kan ya. Nah, meskipun perkuliahan tidak dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yang penting selalu ada tatap muka ya begitu. Itu ya, jadi sepakat atau tidak disepakati yang penting itu kesepakatan kita ya untuk sementara waktu ini. Semoga kedepannya kita kembali lagi ke sesuai dengan jadwal. Kemudian sebelum masuk ke teori, saya mau menanyakan terkait dengan apa itu Mas PPL BK Mikro ya. Nah, saya mau tanya, adakah mahasiswa PPL BK Mikro yang dosen pembimbingnya saya? Saya mau tanya, satu kelompok itu ada berapa? Ada yang mewakili kelompoknya siapa? Yang bimbingan saya? Kelompok Paling saya. kamu bimbingan saya? Oh, Yeah. kelompokmu Mas? Yeah. Oh, satu kelompok isi berapa Mas? Sekitar 12-an, ada 12. Oh, 12. Oke, saya mau tanya dulu. Dari 36 ini berarti selain saya yang mengampu PPLBK Mikro, siapa lagi? Selain Bu Kelompok Dahlia? saya Bu Silvi, Bu. Kelompok saya Oke, Bu Bu Silvi. Silvi. Bu Silvi malah sudah jalan ya, Mbak? Sudah mikro teaching ya? Sudah praktek Sudah. kemarin. Ya, sudah praktek. Disuruh PPL. Kemarin itu tugas yang pertama itu kita bikin RPL 1 lembar bimbingan klasika sekalian aktif. Terus tugas yang bidang bimbingan klasikal berapa bidang? Bimbingan klasikal berapa bidang? Kemarin terserah. Hah? Oh, terserah. Oke, terus kemudian? Ya. Terus tugas minggu ini itu membuat RPL bimbingan kelompok. Terus persekalian praktek gitu. Dibagi 2 kelompok gitu, tim A dan tim B gitu.
Oh, jadi artinya dalam satu kelompok itu dibagi dua kelompok. Satu Iya, kelompok, tapi semuanya itu diminta untuk membuat praktek. RPL satu lembar bimbingan klasikal, kemudian praktek semua. Terus Gitu, iya Bu. kemudian Jadi yang kelompok A itu kan praktek ya Bu. Nanti yang B itu menilai uh, kurangnya itu apa gitu. Terus gantian betul, gitu. oke. Ya. Oh, tapi artinya semua dalam kelompokmu itu membuat RPL BK klasikal semua. Iya Bu, bikin semua Bu. Oh, oke, itu Bu Silvi. Sekarang selain Bu Silvi siapa? Bu Novi. Mana progresnya dengan Bu Novi? Bu Novi tugasnya membuat RPL, Bu. Ini masih tahap revisi RPL bimbingan klasikal, Bu. Oh, oke. Ada lagi? Udah nggak ada lagi ya? Berarti saya, Bu Silvi, sama Bu Novi aja ya? Ya. Oke, sekarang gini Falik. Falik dan teman-teman yang kelompok saya, ikuti seperti yang dilakukan Bu Silvi. Coba nanti kamu tanya Meida lebih lengkapnya. Jadi yang pertama, saya kasih waktu 1 minggu, itu untuk membuat RPL bimbingan klasikal, bidangnya terserah, 1 lembar, ya kan? Terus kemudian nanti minggu depan nanti mulai dipraktekkan. Nah, ketika dipraktekkan langsung bikin 2 kelompok. Sama lah teknisnya sama seperti yang disampaikan oleh Meida tadi. Kelompok A itu siapa aja nanti silakan maju, emang di kelas. Saya belum move on nih, luring nih ya. Apa namanya, saya kalau ke kampus itu kok kayak kayak kosong, kayak kapan ini mau banyak mahasiswa duduk-duduk di ini tuh ya gitu. Nah, kembali lagi, jadi satu kelompok itu dibagi 2 kelompok kecil. Nah, nanti silahkan siapa aja yang kelompok A1, siapa kelompok 1, siapa kelompok 2. Nah, teknisnya sama, kelompok 1 nanti siapa yang mau yang presentasi, kemudian kelompok 2 itu yang menilai gitu ya Mbak Meida ya, di Bu Silvi seperti itu ya. Ya, seperti itu Bu. Ya, oke. Terus nanti kalau sudah selesai, tapi semua suruh praktek, Mbak. Iya, suruh Iya, praktek Bu. semua. Jadi kelompok A itu NIM-nya itu urut gitu loh Bu. Nanti biar penilaiannya itu enak gitu. Grup B Oh, juga urut. ya wes Falik, kamu nanti minta ini sama Meida ya, teknisnya seperti apa, nanti ketemu saya itu sudah langsung praktek. Malah saya Ya, harus dikasih tahu nanti ininya. Ini kelompok 1 ini Bu, kelompok 2 ini Bu, nanti yang presentasi ini Bu, ini yang menilai ini Bu gitu. Jadi gantian saya yang dapat instruksi cuma ini gitu ya Falik ya. siap, Bu. Oke, oke. Oke, nanti silakan lebih lanjut tanyakan ke Mbak Meida terkait dengan teknis yang dianu oleh Bu Silvi. Oke, sekarang teori kepribadian. Jadi dalam teori kepribadian nanti untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan materi pengantar. Nah, minggu depan kalian tidak perlu kuliah, artinya bukan kosong, tapi saya minta kalian untuk saya kasih tugas makalah tapi yang sederhana. Sederhana itu artinya tidak terlalu banyak mengutip, tapi bukan kalimat kalian sendiri, paham? Saya hanya minta satu tugas, satu kelompok, satu tugas, itu referensinya pun juga tidak banyak, tapi dikupas habis, dikupas tuntas oleh kalian. Ya, nanti coba saya jelaskan. Nah, nanti minggu depan kalian penggantinya tidak perlu kuliah tatap muka, tapi pengganti tugas aja. Minggu berikutnya kalian mulai presentasi. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya, gitu. Saya usahakan saya usahakan tidak seperti dulu kalian presentasi mandiri, tetapi saya akan menyesuaikan jadwal dan kalian mengikuti jadwal saya biar saya juga bisa gabung di situ ya. Oke. Oke, saya share screen. Ini sudah ada yang merecord belum? Hostnya di record ya? Ini saya record. Ya, oke sih. Ya, terima kasih. Saya share screen dulu. Coba dilihat sudah tampil atau belum? Sudah tampil? Sudah Bu.
jelaskan terkait dengan pengantar kepribadian dulu. Nah, ini ada jangan melihat dari tangannya ya, tapi lihat dari warna-warnanya. Jadi kalau kita melihat kepribadian itu tidak ada satu orang pun yang memiliki kepribadian yang sama, sekalipun itu adalah dia kembar, sekalipun itu satu induk telur, itu tidak akan pernah sama. Dan makanya makanya itu terdapat banyak sekali warna-warna. Nah, warna-warna ini adalah ibaratnya adalah manifestasi dari kepribadian yang antara individu satu ada hijau, ada dua hijau, ada merah dua, itu pun hijaunya bisa hijau yang hijau muda, satunya hijau tua, ada hijau yang garis-garis, hijau yang bermotif ya, tidak pernah ada satu kali pun ya. Kalau kita mau melihat guratan tangan maka tidak akan pernah sama halnya seperti itu. Nah, kepribadian individu itu tidak akan pernah sama antara satu individu dengan individu yang lain. Sehingga berbagai macam corak kepribadian. Semakin luas kalian berinteraksi atau berada di dalam lingkungan sekitar, maka semakin banyak kalian menemukan berbagai macam kepribadian. Nah, itu akan mengasah kalian untuk memahami dari masing-masing kepribadian itu. Nah, sekarang tinggal kamu seperti ini. Nah, who am I? Siapa saya? Gitu kan. Rambut lurus pinggir, rambut keriting, rambut ikal, rambut seperti apa, fisik kan ya. Tapi dari orang yang seperti ini, orang yang berbeda, isi kepalanya itu akan berbeda-beda. Lihat tanda tanyanya, bentuknya aja sudah berbeda-beda, ya enggak? Itu akan mencerminkan bahwa isi kepala seseorang, kepribadian seseorang, meskipun sama wujudnya, itu akan berbeda, beraneka ragam. Nah, apa sebenarnya kepribadian itu atau personality? Kepribadian itu kan bahasa Inggrisnya personality. Nah, personality itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari istilah persona atau dari bahasa Yunani yang artinya adalah topeng. Jadi personality itu seperti topeng. Kalian ini, saya ini menggunakan topeng. Ya. Nah, topeng itu sebentar. Saya mau. Nah, ini. Nah, untuk apa topeng itu? Topeng itu adalah tampilan diri public self. Itu presentasi diri sesuai perbedaan. Nah, dibilang kompleks. Kenapa dibilang kompleks? Karena manusia itu terdiri dari berbagai aspek kognitif, afektif, psikomotorik yang terintegrasi, yang berinteraksi, yang bersifat dinamis, selalu bergerak. Kok dia nggak kayak dulu? Ya iya, karena dia bersifat dinamis. Manusia itu bersifat dinamis. Seiring dengan perkembangan lingkungannya, perkembangan interaksinya, semakin berkembang dengan lingkungannya, maka dia bersifat dinamis. Makanya jangan jadi katak dalam tempurung misalnya. Makanya jangan sama lingkungan itu terus. Makanya perkembangan itu harus diasah, gitu loh, ya. Oke. Nah, kepribadian itu terdiri dari dua. Mana tadi? Ini. Kepribadian itu terdiri dari trait, sifat, dan karakter. Kok dia sifatnya seperti itu ya? Sifat lebih kepada watak, ya. Kok dia karakternya begitu ya? Gitu. Nah, apa itu sifat? Konsistensi perilaku dari waktu ke waktu dari berbagai situasi. Jika sifat itu sifatnya menetap, mau dari waktu ke waktu perilakunya bisa seperti itu. Dari berbagai situasi dia seperti itu. Responnya ya gitu-gitu aja. Flatter misalnya. Ya. Nah, ini unik. Makanya dibilang individual differences. Karakter itu lebih kepada kualitas tertentu yang dimiliki seseorang, termasuk di dalamnya beberapa karakter itu temperamen, fisik, kecerdasan. Paham ya? Kepribadian. Nah, kepribadian itu terbentuk dari mana toh Mbak, Mas? Jadi kepribadian itu terbentuk dari berbagai faktor. Keturunan, jelas. Temperamen itu
tidak terlepas dari adanya hormon yang dibawa oleh orang tua. Ya iyalah, anaknya temperamen, lihat bapaknya kayak gitu, misalnya seperti itu. Sering kan kita dengar istilah seperti itu. Nah, keturunan dari orang tua, lingkungan. Jadi kepribadian itu apakah bisa diubah? Bisa. Karena kepribadian itu dipengaruhi oleh lingkungan. Cuman perubahannya tidak terlalu besar karena ada faktor dari bawaan juga. Paham ya sampai di sini? Terus juga dari situasi. Situasi itu seperti apa? Faktor sosial ekonomi misalnya. Ya. Jadi ketika status sosial ekonominya dulu itu mapan, terus kemudian saat ini dengan adanya pandemi tiba-tiba akan merusak tatanan kehidupan ekonomi seseorang, itu bisa merubah karakternya menjadi temperamen misalnya, emosional dan sebagainya. Itu bisa. Paham ya sampai di sini? Terus kemudian ini faktor lingkungan. Faktor pembentukan kepribadian, faktor internal, faktor eksternal, sama seperti yang tadi. Herediter, orang tua, temperamen. Ini dapat diubah melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian faktor eksternal, ini fisik, pengalaman usia dini. Ingat, golden age, usia 5 tahun ke bawah, 5 tahun pertama. Itu pengalaman yang dialaminya itu akan berpengaruh terhadap faktor pembentuk kepribadian pada saat dewasanya. Apa yang dialaminya, perlakuan yang diterima oleh lingkungan sekitar itu akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter di masa dewasanya. Makanya ketika ada gangguan kepribadian, tidak hanya dilihat dari sekarang, tapi lihat pada masa lalunya. Bagaimana golden age-nya, bagaimana 5 tahun pertama, apakah dia perlakuannya dia dapat attachment dari orang tuanya, apakah dia dapat perlakuan yang semena-mena, 5 tahun itu harusnya disayang, dipukuli, disayang, didapat kekerasan fisik, itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter di kedepannya. Makanya harus dilihat ketika gangguan kepribadian itu harus dilihat faktor-faktor sebelumnya. Kemudian perasaan berhasil dan gagal. Jangan dibilang kalau gagal, sudahlah dilewati saja, misalnya seperti itu. Itu bisa mempengaruhi kepribadian. Perasaan keberhasilan itu juga mempengaruhi kepribadiannya. Saya berguna, saya berhasil, saya bermanfaat, itu akan memberikan kepribadian yang positif. Ya, pola asuh. Nah, jadi orang tua susah. Pola asuh itu berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Bagaimana pola asuh yang diterapkan? Otoriter, ya, pola asuh otoriter. Apakah pola asuh permisif? Apakah demokratis pola asuhnya? Apakah harus menghormati orang tuanya? Mau mangap aja mau ngomong nggak boleh sama orang tuanya karena otoriter, misalnya seperti itu. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kepribadian, gitu loh. Ya, paham ya sampai di sini? Oke. Nah, sekarang ini karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian. Kepribadian bisa diubah, ya. Jadi jangan bilang kepribadian tidak dapat dirubah. Kepribadian bisa dapat berubah. Kepribadian itu memang bersifat permanen dan konsisten. Ya, permanen, menetap dan konsisten, tidak berubah. Namun bukan berarti tidak bisa berubah. Situasi bisa mengubah seseorang, mengubah kepribadiannya. Ya. Tuh, dari pengalamannya, dari situasi, kejadian yang mengalami, peristiwa traumatis misalnya, peristiwa yang tidak menyenangkan, nah itu bisa mempengaruhi. Ini karakteristik kepribadian. Kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Ini kembar kan, gitu loh. Sikap manusia dapat dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda jika sifat itu menyebabkan perilaku yang berbeda dengan orang lain. Gitu loh. Kok tahu kalau berbeda? Pasti dari perilakunya. Dari bagaimana mengeluapkan emosinya, bagaimana mengungkapkan ide atau gagasannya, pola berpikirnya, itu pasti berbeda. Nah, perbedaan individual inilah yang menggambarkan adanya kepribadian individu yang berbeda pula. Kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Jadi kepribadian itu tidak terbentuk pada saat kita remaja loh.
kepribadian itu sudah terbentuk sejak kecil. Makanya tadi dibilang 5 tahun pertama kayaknya dia belum tahu apa-apa. Tapi disitulah pembentuk kepribadian itu sudah dibentuk. Sehingga sulit untuk diubah ketika karakteristik ini sudah melekat kuat. Sehingga di sini disebut bahwa perilaku konsisten sejak sepanjang waktu. Ya, ini tadi sudah. Nah, kepribadian versus temperamen. Apa beda kepribadian dan temperamen? Temperamen itu bagian dari kepribadian. Jadi kepribadian itu pola-pola perilaku yang dimiliki individu diperoleh dari faktor bawaan dan lingkungan. Jadi itulah kepribadian. Jadi apa toh yang dimaksud dengan kepribadian? Kepribadian beda dengan pribadi loh ya. Jadi beda. Egois beda dengan ego. Kepribadian beda dengan pribadi. Kepribadian itu pola-pola perilaku yang dimiliki individu diperoleh dari faktor bawaan dan lingkungan. Dan sifatnya dinamis, dapat berubah-ubah. Nah, kalau temperamen, gejala karakteristik dari pola sifat emosi individu, termasuk di dalamnya mudah tidaknya kena rangsangan, kena stimulus. Interaksi suasana hati, gejala ini berasal dari keturunan, karena berpengaruh, karena ada kaitannya dengan hormon. Nah, ya kan, jadi disposisi yang sangat erat hubungannya dengan faktor biologis atau keturunan berkaitan dengan hormon. Ini yang sering kita bahas. Jadi tipe kepribadian itu banyak tipenya. Makanya banyak ahli psikologi itu yang membahas tentang kepribadian. Nah, nanti tugas saudara, kok beda si A begini, kenapa si B begini? Karena memandang kepribadian itu berbeda-beda dari sudut pandang persepsinya si ahli psikologi itu. Nah, itu yang kalian akan bahas untuk di tugas. Nah, ini ada tipe kepribadian. Anda mau tipe mana ini? Ya kan? Ada buku sebenarnya, nama bukunya itu adalah Personality Plus, warnanya kuning. Saya punya itu udah lama banget, saya kuliah S1 tahun 97, kalian belum lahir jangan-jangan ya. Itu. Terus itu ada checklist yang checklist daftar cek ya, daftar cek yang menunjukkan saya itu akhirnya termasuk tipe apa. Kita lihat. Sanguinis, koleris, nanis, flematis. Saya termasuk yang mana? Jangan ngaku-ngaku. Kalau dari sekian ini yang paling menyenangkan kalau dilihat dari karakternya adalah sanguinis. Oh, saya hangat. Oh iya ya, saya hangat kok. Saya bersahabat. Oh iya, saya bersahabat, teman saya banyak gitu. Ya kan? Belas kasihan. Oh, enggak anu ya, enggak. Ini nih. Kelihatan? Lebih kelihatan ya? Ih, kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Jadi sanguinis ya, hangat, bersahabat, belas kasihan. Belas kasihan tuh bukan merasa ingin, tapi lebih sensitif. Jadi kalau ada orang yang ini tuh merasa belas kasihan kepada orang yang sekiranya memerlukan bantuan. Jadi dia lebih memiliki rasa belas kasihan. Responsif sekali. Jadi ketika ada stimulus dia langsung berespon. Ketika ada orang butuh ada gerak tubuhnya itu butuh, misalnya ada teman yang merokok terus butuh asbak, itu kan gerak tubuhnya itu kan, terus kita langsung oh dia butuh asbak, oh dia butuh tempat untuk ini abu rokok, sehingga kita responsif. Antusias, banyak bicara, bicaranya banyak dengan banyak bicara itu beda ya. Ya. Nah, sisi negatifnya dia tidak disiplin, emosinya labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan masalah. Terus koleris, ini kemauannya keras, independen, memiliki visi, praktis, produktif, tegas, dia berjiwa pemimpin. Gak semua orang berjiwa pemimpin loh. Makanya ketika ada jiwa pemimpin itu bisa jadi dia memiliki tipe kepribadian koleris. Tapi ada sisinya, ada sisi negatifnya, dingin, cepat puas, ceroboh, dominan, sulit memaafkan, sarkasis itu ngomongnya itu tidak tapi nyindir keras ya, nyindir berlebihan yang membuat orang sangat sensitif, pemarah, kejam, nggak enak tuh ini. Terus makanya jangan ngaku-ngaku nanti enggak kok elek ya ini ya, saya nggak mau koleris gitu. Ada bukunya sebentar ya, adik, bisa
Irsat, Irsat, sebentar. Saya ambilkan bukunya. Nanti kalian pasti ini, kalian pasti tertarik kalau saya bilang. Ini bukunya, kelihatan enggak? Hampir sama, Bu. Sama dengan Tapi saya untuk yang orang tua, for for parent. parent. Ini personality plus punyanya, aduh siapa ya? Florence ini. Oh, pemojone ya, Florence ini. Ini di sini tuh ada checklist Mbak Mas. Jadi kalian merasa, jadi ada item. Jadi kalau kalian kayak diberikan itu loh, diberikan kuesioner itu loh. Nah di situ tuh Anda merasa nggak seperti ini, nanti di checklist, terus kemudian di score, terus kemudian Anda masuk kemana, gitu ya. Oke. Oke, ini terus kemudian, nah selesai tugasnya. Ada pertanyaan, Mbak Mas terkait dengan teori kepribadian sebelum saya jelaskan terkait dengan tugasnya? Tidak ada ya? Tidak ada itu tidak Belum, Bu. paham. Ya, belum itu belum paham, belum mudeng atau belum karena saya tidak mengeluarkan buku loh ya. Jadi kalian saya berikan kebebasan untuk mencari bukunya. Dulu kami mengeluarkan, saya dengan Pak Beni waktu itu. Tapi saya rasa itu tidak langsung ke sasaran materinya, sehingga saya tidak merevisi buku itu. Tapi nggak tahu lagi kalau Pak Beni ya. Nah, ini teori kepribadian. Ini adalah sebagian dari tokoh-tokoh ahli psikologi kepribadian. Ada Sigmund Freud, teorinya psikoanalisis, ada Alfred Adler, psikologi individual, Eric Fromm, psikologi analisis humanistis, ada Sullivan, teori interpersonal, ada Gordon Allport, teori trait, ada Abraham Maslow, teori eksistensi humanistik. Satu kelas isi berapa, Mas Falik? 36. 3 berapa pastinya? Sebentar. Nggak lihat data. Kira-kira aja. Kira-kira berapa? 34 sampai 36, Bu. Oke, saya buat 34 aja. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wes, 6 bagi 6. Gak efektif sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Satu kelompok isi 6. Ya. Boleh nanti. Ya. Ya, tergantung. Kalau 34 berarti kamu nanti sesuaikan. Pokoknya 34 bagi 6. Kalau 36 berarti bagi 6. Kan gitu toh? 6. Siap, Bu. Berarti ada yang 5, ada yang 6. Apa tugasnya? Itu adalah teori kepribadian yang harus Anda buat menjadi suatu makalah. Bukunya ambil dari teori-teori kepribadian banyak sekali. Ya, saya tidak mau dari artikel yang ada di internet www.bla bla bla, nggak mau saya. Harus dari buku. Ya. Jadi bukunya itu mau pakai bukunya Sumardi Surya Subrata atau Alwisol atau dari bahasa Inggris, penulisnya bahasa Inggris tapi bukunya bahasa Indonesia, tenang, nggak ada masalah kan kalian kalau tidak bahasa Inggris kan ya, gitu loh. Nah, silakan Anda mencari referensi di mana terserah, di perpustakaan boleh. Terus kemudian cuman perpustakaan pusat itu mau ada visitasi tanggal 8. Perpustakaan pusat loh ya, sehingga tidak ini. Tapi ya nggak tahu ya, pandemi kayak gini mosok boleh sih ke kampus, kan nggak boleh ya. Gini aja deh. Kalian kesulitan nggak untuk mencari buku? Kalau dari internet, jurnal mungkin insya Allah ada sih, Bu. Untuk jurnal. Buku aja deh, buku. Buku. Aturnya
dibawa valid 1 orang aja yang pinjem, sehingga kalau saya nagih berarti ke kamu. Kalau ada apa-apa hilang berarti valid. Atau gitu loh. Iya Bu, enak sekali Bu ya. Nanti Iya. Ya nggak Muhammad, betul kan gitu loh. Agak detail aja. Iya. Jadi saya pinjemi karena kalau ke kampus kan nggak boleh. Kalau ke kampus kan nggak boleh. Perpustakaan pun juga nggak boleh buka. Iya, Nah, benar, saya pinjemi bukunya Perpustakaan Prodi BK yang ada buku-bukunya psikologi kepribadian. Nah, bacaan itu ya, satu kelompok itu hanya 3 referensi aja udah bagus. Ya, 3 referensi aja sudah bagus. Nggak usah banyak-banyak. Saya hanya minta yang simple saja. Tapi nek simple ya bukan berarti terus 2 halaman, 3 halaman selesai, bukan. Ya, itu tugasnya anak SMP, anak saya itu. Ya, kalian kan sudah kalian kan mahasiswa, ya kan? Nah, terus apa yang harus diinikan? Makalahnya tentang apa? Jadi kalian baca, terus kemudian kalian apa ya? Dirangkum itu bukan ya? Diulas kembali dengan kalimat kalian sendiri. Nah, isi dari makalah itu apa? Dia pasti akan menceritakan apa toh maksudnya kepribadian menurut si X ini. Nah, di buku itu sudah ada. Wes intinya di buku itu sudah ada, cuman sarikan dengan kalimat kalian sendiri. Bukan mengutip persis loh ya. Beda loh. Mengutip persis, nanti saya akan tahu loh. Ya, mengutip persis dengan mengulas kembali pakai kalimat kalian itu sedikit, tapi pakai kalimat kalian lebih saya hargai daripada mengutip persis. Paham? Itu yang bikin agak sulit. Kalau mengupas itu kalau mengutip gampang, copy paste, nggak ada. Makanya saya nggak mau pakai internet, copy paste nanti kalian. Saya dulu pernah teori kepribadian di semester kakak tingkat Anda pakai copy paste artikel terus kemudian dipaste di Word kan kelihatan itu. Nggak mau saya. Makanya saya tidak memberlakukan artikelnya dari internet. Makanya saya pinjemi buku. Satu kelompok 3 buku aja. Saya coba bukunya itu saya kasih yang banyak. Tapi jangan besok ya, Valik ya, Senin ya. Senin agak siang gitu. Baik, Bu. Saya titipkan ke Mbak Intami, ya. Gitu loh. Saya buat tanda terima loh ya. Nanti kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Soalnya bukan buku saya. Kalau buku saya gitu nggak apa-apa gitu ya. Valik yang tanggung jawab ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Jadi silakan untuk. Iya. Tadi berarti itu langsung diulas teorinya atau teorinya dimasukkan dulu baru diulas begitu? No, diulas langsung. Diulas langsung. Ya. Jadi nanti kalian akan menjelaskan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Itu seperti ini loh. Bahwa Freud itu memandang kepribadian itu dari id, ego, superego. Id itu apa? Ego itu apa? Terus apa? Superego itu apa? Terus apa lagi dari situ? Bagaimana mekanisme pertahanan diri? Nah, ulasan kalian itu adalah menggambarkan kepribadian, teori kepribadian menurut ahli ini. Paham ya? Jadi jangan copy paste dari buku, bukan buku karena saya kasih buku hardnya terus diketik persis, no, big no. Kalau itu saya bisa, ya. Makanya saya kasih saya kasih 2 minggu dibaca, ya. Boleh sedikit mengutip kalau misalnya apa itu it, ya mungkin kalian susah untuk mendefinisikan it kalau tidak pakai kalimatnya dari buku itu, boleh gitu loh. Ya, paham ya sampai di sini? Oke. Sudah punya bayangan? Sudah punya gambaran? Sudah. Nah. Insya Allah. Ya. Oke, udah adzan Isya kali ini ya. Oke, sementara itu dulu ya Mbak, Mas. Sampai ketemu 2 minggu lagi langsung kelompok 1. Jadi nanti yang saya PLP, Bu. PLP ini gimana, Bu? Aduh, saya belum dapat info tentang PLP. Ada yang sudah dapat info dari PLP kelompok lain? Ini udah, Bu, saya share di
di kelas ini kan dosen pembimbingnya ada beberapa ke Bu Siapa aja? Dahlia. Loh, sebentar, Dari satu kelas itu dosennya selain saya ada nggak? Bu Silvi. Bu Silvi, hanya itu Pak doang. Asroful. Pak Asroful. Pak Asroful. Udah gini aja, kalau Bu Silvi gimana? Sudah jalan belum? Masih Belum, Bu. Ini Belum. baru pembagian sekolah. Oh, pembagian kelompok. Iya, baru pembagian. Pembagian kelompok itu yang bagi siapa? Kalian sendiri? Bukan Bu, dari Bukan. pusat. Oh, dari pusat, Dari dari PAP-nya. Ya Iya. usah, saya juga belum tahu kok Mas. Nanti saya koordinasi dulu Oke, siap Bu. ya. Nah, yang penting untuk BK Mikro, PPL BK Mikro itu kamu tugasnya adalah koordinasi koordinasi sama media, kemudian langsung bagi tugas dengan kelompokmu itu. Baik Bu. Oke, ada lagi? Sudah. Sudah ya. Jadi ketemu 2 minggu lagi sudah dalam bentuk presentasi. Nanti tidak bahannya gini. Makalahnya tidak perlu dikirim email, dikumpulkan dulu ke ketua kelas atau sekretaris. Nanti ketika di akhir semester, nanti baru diserahkan ke saya dalam bentuk soft copy satu kelas. Jadi gabungan, bukan per kelompok. Nah, ketika presentasi, saya hanya melihat dari paparan PPT-nya kalian ini. Paham ya? Jadi untuk makalahnya saya tidak butuh sekarang, nanti saya jadikan itu sebagai tugas akhir, ya kan? Terus kemudian kumpulkan di sekretaris atau ketua, nanti dijadikan satu file, terus nanti diserahkan saya di akhir semester. Nah, ketika diskusi pertemuan berikutnya, ketika presentasi, saya hanya butuh paparan presentasinya. Makanya presentasinya dibuat sejelas mungkin. Ya, oke, sementara itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Sudah banyak bergabung, 35, 33 berarti yang gabung ya. Jadi berarti lebih Mas, berarti tidak 34 kali ya, 36. Atau ini sudah semua kali ya? Sudah semua kali ya. Kan total 35. Total 35 dikurangi saya 1, 34. Ada satu yang enggak, ada yang 1 atau 2 yang belum gabung, enggak apa-apa. Oke, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Kalau PLP tetap nanti langsung ya, minggu depan aja ya Mas. Minggu PLP-nya. Kok PLP, sorry, bukan PLP. PPLBK Mikro. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.